Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022 yang akan mempertemukan Persipura Jayapura yang akan menghadapi PS Barito Putra. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya, tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia Bung Utai. Oke Butai, gimana kabarnya Butai? Alhamdulillah. Oke, mengawali pekan ke-9 Butai, Persipura Jayapura yang akan menghadapi PS Barito Putra. Prediksinya untuk pertandingan nanti Butai? Ya tentu Bang Jaki, ini pertandingan duel tim papan bawah Bang Jaki, ya, tim sakit hati Bang Jaki. Ya. Bahkan banyak pertanyaan sekali, ada apa dengan Persipura Bang Jaki? Karena sampai memasuki pekan ke-9 ini Persipura sekarang berada di posisi 16 klasemen Bang Jaki dengan raihan poin 5 Bang Jaki dari 2 kali menang, dari 1 kali menang dan 2 kali seri, sisanya kalah Bang Jaki. Sementara sang lawan Barito Putra berada di posisi 17, beda jauh, berada di bawahnya. Dari 8 kali main, mereka 1 kali menang dan 1 kali seri dengan raihan poin 4 tentunya Bang Jaki. Maka di pekan 9 ini tentunya kedua tim sangat-sangat sekali ingin bangkit ya Bang Jaki, dan ingin merengkuh 3 poin penuh tentunya Bang Jaki, guna mereka seenggaknya beranjak dari dasar klasemen atau posisi babak klasemen Bang Jaki, keluar dari zona degradasi. Mungkin itu Butai, emang benar sekali Butai, menjadi sebuah pertanyaan yang cukup besar sekali Butai. Ada apa dengan Persipura Jayapura Butai? Tim sekelas Persipura Jayapura berada di papan bawah klasemen, sekelas Persipura yang dinaungi pemain-pemain muda sekarang ini Butai. Tentunya ini banyak sekali menimbulkan pertanyaan Butai. Biasanya Persipura Jayapura ini adalah berebut tahta klasemen. Iya, langganan papan atas, bahkan sebagai langganan juara banyak ya. Beberapa kali Persipura menjabat juara dan seenggaknya mereka selalu levelnya di papan atas banyak, karena merupakan klub besar, apalagi sekarang mereka ditangani oleh Coach Jason Etiago. Namun memang harus disadari, kita harus akui emang Persipura saat ini mereka banyak dihuni sekali oleh pemain muda Bang Jaki, karena sebagai tentunya sekarang PR besar bagi coach adalah memadukan pemain senior dan pemain muda ini akan terus harus digembleng Bang Jaki untuk dapat bersaing di kancah BRI Liga 1 ini tentunya Bang Jaki. Oke, mungkin ketika Persipura sudah membenahi Bung Utai, sudah ada di posisi pakemnya, tetapi ada yang sedikit yang harus diambil pemainnya Bung Utai, yaitu oleh timnas Indonesia Bung Utai. Ya. Mungkin disitulah merosot lagi Bung Utai formasi dari Persipura ini Bung Utai. Ya, sangat kehilangan sekali banyak terlihat kehilangan sekali, yaitu ketika Persipura udah mulai beranjak padu, yaitu lagi membangun sekuatnya dengan penampilan cemerlangnya yaitu Rumakik dan Gunarsan Mandoen dan Irsan Destaluhu Bang Jaki. 3 pemain ini merupakan 3 pemain kunci, pemain muda namun pemain kunci dari Persipura saat ini. Kehilangan 3 pemain ini tentunya menjadi sangat-sangat kehilangan sekali bagi Persipura, apalagi khususnya di lini pertahanan Bang Jaki, karena di lini pertahanan Persipura ini merupakan PR besar bagi coach, karena masih terlalu mudahnya lini belakang mereka kebobolan. Karena beberapa kali pun mereka sempat unggul duluan, namun ternyata dapat tercomeback oleh lawan-lawannya Bang Jaki. Seperti terlihat kemarin di pekan ke-8 Bung Utai, tercomeback juga oleh Persik Kediri Bung Utai, harus dikalahkan oleh Persik Kediri dengan skor 4-2. Ya, sebelumnya juga mereka sempat unggul duluan ketika mereka melawan Persebaya Surabaya. Namun akhirnya mereka pun kalah 3-1 dari Persebaya. Itu membuktikan bahwa mereka masih rapuhnya lini pertahanan mereka Bang Jaki, seperti itu. Dan pemain inti, pemain kuncinya Persipura ini lagi sedang membangunnya pemain intinya lalu dipanggil oleh timnas Bung Utai. Itu mungkin salah satunya Bung Utai yang membuat Persipura terpuruk sampai pekan ke-8 ini Bung Utai. Iya, sampai ke pekan 8 ini terbilang pertahanan Persipura ini sangat kropos sekali. Duet antara Salampesi, Monim ataupun Henrique Mota terlihat masih gampang untuk ditembus oleh lini serang lawan Bang Jaki. Apalagi sekarang mereka dipastikan masih tanpa Wamio Bang Jaki yang
mendapatkan kartu merah langsung ketika mereka berhadapan dengan Persebaya Surabaya waktu itu mendapatkan kartu merah langsung, sehingga Wamio harus absen ketika mereka kemarin melawan Persik Kediri, dan tentunya besok pun melawan Barito Putra, Wamio masih absen baca gitu. Oke, berbeda Bung Utai, mungkin dari Barito Putra sini Bung Utai penampilannya tidak terlalu buruk Bung Utai, tetapi Bung Utai hasil akhir Bung Utai Dewi Fortuna belum menaungi asuhan Jajang Nurjaman ini Bung Utai. Ya, sekali lagi harus ditekankan oleh Coach Jajang bahwa tim mereka itu masih sangat kurang konsentrasi Bajaki. Konsentrasi khususnya di 20 menit akhir Bajaki. Mereka sering sekali kebobolan di menit-menit akhir pertandingan. Apakah itu karena mungkin karena emang fisik yang sudah menurun? Iya, itu salah satunya, itu mungkin salah satunya Bajaki. Karena sering sekali Bajaki. Contohnya terakhir pun mereka seperti itu. Ketika mereka kalah, ketika mereka mampu mengimbangi permainan dari PSIS Semarang Bajaki. Cukup berimbang sebenarnya permainan. Namun ternyata di menit-menit akhir pertandingan, 20 menit akhir mereka kecolongan oleh gol Kancalina Bajaki. Tentunya ini mencoreng permainan dari Barito Putra yang cukup ciamik, mampu menahan gempuran dari PSIS Semarang Bajaki. Iya, konsentrasi di menit-menit akhir ini bawa PR buat Barito Putra Bung Utai. Memang seperti itu Bung Utai. Dan dari kedua tim ini Bung Utai, persiapannya Bung Utai untuk pertandingan nanti Bung Utai. Ya, secara persiapan tim tentunya kedua tim pelatih sama-sama ingin bangkit Bajaki dan melupakan kekalahan Bajaki, karena secara permainan mereka akan terus membangun dan menimbulkan permainan yang cukup bagus, baik transisi menyerang dari bertahan ke menyerang dari Persipura maupun Barito Putra. Dari kesiapan pemain tentunya Persipura masih tanpa pemain-pemain mudanya, yaitu yang dipanggil oleh timnas yaitu Makik, Mandowen, dan Isan Saluhu, dan tentunya masih tanpa Wamio. Namun kabar baiknya tentunya kemarin pun sudah dicoba diturunkannya Yehpen Bokaspili sebagai pengganti. Tentunya ini kabar baiknya. Mudah-mudahan Yehpen udah fit 100% dan siap diturunkan pada laga nanti. Dan di performa terbaiknya. Itu yang terpenting itu. Begitupun dengan Takuyama Tsunaga. Kemarin pemain gelandang tengahnya sudah bisa turunkan dan bahkan sebagai starting. Mudah-mudahan Takuya bisa mengimbangi permainan tim dan dalam keadaan fit 100% guna makin lama makin padu permainannya. Makin padu, benar sekali Bung Utai. Dari Barito Putra sini Bung Utai, kita tahu Rizky Pora di beberapa pekan, di beberapa pertandingan tidak dimainkan Bung Utai karena mengalami cedera. Di pekan kemarin Bung Utai, Rizky Pora diturunkan di babak kedua Bung Utai. Apakah sini sinyal Rizky Pora akan dimainkan menjadi starter untuk pertandingan nanti Bung Utai? Ya, tentunya itu juga kabar baik bagi Barito Putra, karena beberapa pekan, di 2 pekan terakhir Barito Putra tanpa Rizky Pora. Namun walau begitu tentunya sebenarnya di lini tengah Barito Putra mampu ditutupi dengan kehadiran pemain anyar mereka atau pemain muda mereka, jebolan baru, muka baru, yaitu Buyung Ismo yang penampilannya cukup mencuri perhatian, bisa menutupi lini kekosongan di Cipura. Ya, bisa menutupi kekosongan di Cipura. Namun tetap PR bagi Barito Putra selain konsentrasi di lini belakang adalah masih tumpunya lini depan Barito Putra ini, masih tumbuhnya Alexander Rakik, masih kesulitannya Rapinha yang selalu terlihat selalu bermain sendiri, terlihat kebingungan dan terlihat kadang masih egois sendiri banyak, karena emang mungkin posisinya yang susah terlalu berjauhan antara Rapinha dengan Rakik ataupun dengan Benny Okto masih sangat kurang kerja sama timnya bagi mungkin chemistry-nya belum terasa benar sekali. Emang terlihat sekali ketika Rapinha membawa bola ke lini pertahanan lawan, Rapinha ini bingung harus mengoper karena Rakik itu pasti dijaga ketat oleh back lawan dan pemain lain tidak ada yang membuka disitulah mungkin Rapinha kebingungan. Harusnya itu harus ada pemain tengah yang didorong sebenarnya Majaki, antara Bayu Pradana, Lutfi Gama ataupun Buyung Ismo ataupun Rizky Pora Majaki, yang bisa menjadikan bola bola cutback seperti itu, seperti posisinya kayak Evan Dimas, harusnya di situ Lutfi Gama
Gama atau Bayu Pradana bisa mengisi di situ Bang Jaki, supaya ketika Rakik ditahan ataupun dijaga ketat oleh bek, Rapinha bisa ngumpan ke lini tengah sebagai bola cutbacknya seperti itu. Dan bisa tendangan langsung dari kotak penalti seenggaknya seperti itu. Benar sekali, karena Lutfi Kamal dan Bayu Pradana ini lebih kelihatannya lebih sedikit agak bertahan. Ya terbertahan, harusnya salah satu agak yang dorong ke depan Bang Jaki, guna mengantisipasi bola-bola pantul ataupun bola-bola cutback seperti itu. Benar sekali Butai, saya sangat setuju sekali untuk buat Butai yang barusan Butai. Oke Butai, menarik sekali pertandingan antara Persipura Jayapura yang akan menghadapi PS Barito Putra. Prediksi formasi untuk pertandingan nanti Butai. Untuk formasi Bang Jaki, Persipura Jayapura kemungkinan besar menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Petrus, sementara dua center back antara Ricardo Salambesi dan Henrique Mota. Sementara di back sayapnya di situ ada Doni Monim dan Rumaki. Di tengah di situ ada M Tahir, Ian Luis Cabes dan Numberi. Di depan di situ ada Todd Ricardo Perez, Ricky Kayame dan Yepen Bokas pilih Bang Jaki. Sementara Barito Putra Bang Jaki kemungkinan besar sama akan menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Aditya Harlan, sementara dua center back antara Bainatop dan Dandi Maulana. Sementara di back sayapnya di situ ada Miftah Warsani dan Bagas Kapa. Di tengah ada Bayu Pradana, Lutfi Gama dan Buyung Ismu. Di depan mereka mengandalkan pada Rapinha, Benioto dan Alexander Rakik Bang Jaki. Oke, jadi prediksi formasi dari kedua tim Persipura Jayapura dan PS Barito Putra. Oke Butai, jalannya pertandingan nanti Butai, pertandingan antara Persipura Jayapura yang akan menghadapi PS Barito Putra. Tentunya sangat ngotot sekali, jual beli serangan akan terjadi antara kedua tim ini Butai. Ya tentunya Bang Jaki, dan pastinya yang harus diwaspadai oleh pertahanan Barito Putra karena serangan cepat di awal-awal menit awal dari serangan Persipura Jayapura Bang Jaki. Karena kita tahu di dua pertandingan akhir Persipura ini selalu berhasil melesakan golnya di babak pertama Bang Jaki, khususnya di 20 menit awal Bang Jaki, seperti itu Pak. Harus berhati-hati sekali Bang Jaki pertahanan dari Barito Putra ini Bang Jaki. Dan walaupun begitu tentunya yang menjadi kunci permainan adalah tetap kejeniusan ataupun taktik dari sang pelatih juga Bang Jaki. Karena di Liga 1 ini banyak sekali strategi comeback Bang Jaki, seperti bahwa banyak yang comeback, apalagi khususnya bagi Persipura Jayapura sekali Bang Jaki, karena beberapa kali mampu tercomeback oleh pertahanan lini serang lawan, tercomeback oleh Persebaya Surabaya, tercomeback oleh Persekediri terakhir. Benar sekali itu harus berhati-hati lini pertahanan Persipura Jayapura ini Bang Jaki. Namun kalau begitu yang menjadi perhatian adalah lini depan Barito Putranya juga Bang Jaki, karena terkenal masih mandul. Begitupun konsentrasinya yang masih lemah. Konsentrasi pemain Barito Putra harus terus diasah, harus terus diingatkan, harus terus ditingkatkan, dan sampai menit akhir jangan sampai menit 20 atau 20 atau 15 menit akhir jangan sampai kecolongan juga. Fokus berarti kita harus fokus berarti Budaya. Oke. Sama pertandingan seperti itu. Oke, menarik sekali Budaya. Tentunya ini kedua tim ini akan jual beli serangan. Tentunya akan terjadi di pertandingan kali Budaya. Jadi ini Persidil ini serang Persipura Jayapura, di situ ada Yepen Bokas pilih, kemungkinan besar akan diturunkan nanti Budaya. Kemungkinan besar bisa turunkan karena melihat kemarin sudah bisa main sebagai super. Namun yang harus waspadai adalah kecepatan Ricky Kayame yang selama ini mampu mencuri perhatian dengan gol-gol dan kecepatannya. Duet antara Ricky Kayame dan Todd Ricardo Perez selalu menjadi ancaman bagi lini pertahanan. Sekarang pun begitu, Kayame harus sempat dapat dimatikan oleh lini belakang, yaitu antara Benatop ataupun Dandi Maulana. Benar sekali harus dapat dimatikan Kayame dan Pere ini tentunya banyak. Begitupun dengan Rakik banyak. Alexander Rakik ataupun terutama Rapinha dengan kecepatannya harus dapat dimatikan oleh Doni Monim ataupun Henrique Mota tentunya dengan kecepatannya seperti jangan sampai bolanya nyampe ke Rakik walaupun selama ini Rakik masih mandul benar sekali, tapi jangan sampai diberi kesempatan, diberi kebebasan, diberi leluasa untuk memegang bola, mungkin seperti itu Butai. Emang benar sekali Butai, dari Persipura Jayapura sendiri tidak adanya target man mungkin Butai di pertandingan sebelumnya. Kemungkinan apabila Yepen Bokas pilih diturunkan, mungkin akan dijadikan target man. Target man seenggaknya untuk menjadikan target man dan bola pandu tentunya untuk memberi keluasaan sebagai striker bayangan mereka, yaitu Kayame dan Todd Ricardo Perez. Menarik sekali Butai, pertandingan antara Persipura Jayapura yang akan menghadapi PS Barito Putra.
Prediksi skor untuk pertandingan nanti Bung Tai. Untuk prediksi skor kali ini saya memprediksi sebenarnya kedua tim sama-sama tentunya ingin bangkit dan sama-sama ingin saling mengalahkan tentunya. Ingin keluar dari zona degradasi. Pak Jaki ya. Secara prediksi menurut saya, prediksi saya Pak Jaki, Barito Putra kali ini bangkit dan bisa mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor yang tipis 2-1 Pak Jaki. 2-1. Berarti ini tercomeback lagi nih Persipura nih. Jangan bisa jadi seperti itu. Oke, menarik sekali itu dia prediksi Bung Tai. Bung Tai memprediksi dengan skor akhir 1-2 untuk kemenangan Barito Putra. Oke, gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV. Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga apabila kalian suka dengan channel Wangkong TV, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong TV. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.